Dalam beberapa tahun terakhir, Bali menghadapi serangkaian tantangan serius terkait krisis air yang diperparah oleh perubahan iklim dan pertumbuhan industri pariwisata yang tidak terkendali. Tingkat air tanah yang terus menurun, eksploitasi sumber daya air, dan kurangnya kesadaran akan keberlanjutan lingkungan menciptakan ketidakseimbangan yang mengancam ketersediaan air tanah di pulau ini. Sebagai respons terhadap krisis air tersebut, Yayasan IDEP memperkenalkan Bali Water Protection, BWP. Program ini bertujuan memperkuat model manajemen sumber daya air di Provinsi Bali, dengan fokus pada komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat. BWP menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan air dan membangun kesadaran masyarakat terhadap isu-isu kelangkaan air dan dampak perubahan iklim. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Yayasan IDEP bekerja sama dengan Politeknik Negeri Bali didukung oleh Save the Children Indonesia membangun 2 sumur pemanen air hujan, sumur imbuhan, di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Dengan adanya sumur di desa tersebut, langkah-langkah konservasi ekosistem air tanah yang berkelanjutan tetap dibutuhkan. Bersamaan dengan perayaan Hari Air Sedunia pada hari Jumat, 22 Maret 2024, IDEP juga menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sumur pemanen air hujan, penanaman pohon, temu jurnalis dan diskusi publik di Pura Desa, Pusat Desa setempat. Mitra kami, akademisi dari PNB, kita akan terus melakukan dan mengupayakan untuk orang-orang di luar sana juga melihat. Asal Bapak Ibu juga konsisten mau melakukan konservasi. Mucamat Awal selaku Direktur Eksekutif Yayasan IDEP mengatakan, fungsi dari sumur ini adalah mengembalikan air hujan ke dalam tanah yang selama ini menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki daya serap tanah yang tidak begitu baik di beberapa lokasi. Munduk termasuk lokasi yang memiliki area serapan yang baik. Pertama, kebetulan hari air. Kemarin hari hutan kemudian di program kita di Munduk ini, kita sudah mulai di November yang lalu, kita sudah mulai pembuatan sumur. Ya, sumur ini salah satu fungsi sumur ini adalah kami istilahkan sumur imbuhan karena dia fungsinya untuk meresap, mengembalikan air hujan ke dalam tanah. Yang selama ini mungkin karena penyerapan air hujan di daerah-daerah tertentu seperti di kota, Denpasar atau di kota-kota yang di sebelah selatan itu daya serap tidak baik, dan Munduk adalah merupakan area serapan air hujan yang baik, yang utama. Hasil riset kami dengan Politeknik Negeri Bali di 2015-2016 yang lalu. Kenapa di Munduk juga? Ini karena dia fungsinya daerah utama imbuhan atau resapan. Yang ini yang paling penting bagi Pulau Bali. Ini karena dia fungsi air tanah yang diserap di Munduk akan dimanfaatkan oleh bagian Bali Utara yang sebelah di Buleleng Utara maupun di selatan. Nah, di situ makanya dia salah satu membagikan lagi. Di sini kita lihat kalau di Munduk ada tambingan, ada juga di Danau lain beratan yang fungsinya juga sama. Jadi dia cuma hanya menampung dan akan menyerap ke dalam tanah dan mengisi kantong-kantong tanah yang ada di aliran bawahnya atau pesisir yang daerah hilirnya. Penanaman pohon dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa setempat secara aktif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi langsung dalam pelestarian air tanah. Adapun kelompok masyarakat yang terlibat adalah kelompok tani, Poktan, lokal dan kelompok sadar wisata, Pokdarwis. Melalui keterlibatan kelompok ini ada harapan supaya tercipta sinergi yang berkelanjutan antara pelestarian tanah, pertanian berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya sosialisasi fungsi sumur tersebut, juga kita ada penanaman, ada bagi-bagi bibit kopi, ada juga diskusi. Nah, kenapa bibit kopi dibagikan? Daerah Munduk itu mulai dirasa masyarakatnya atau dirasa beberapa orang di masyarakat mengkhawatirkan karena perkebunannya diganti jadi bunga-bunga yang memudahkan itu tidak hanya tidak menyerap air tapi juga tidak menahan air.
Jadi malah bisa ada resiko bencana longsor. Jadi tanaman kopi diganti, makanya kita dengan pembagian kopi ini kita mencoba, ayo kita kembalikan dengan sistem agroforestry. Sementara itu, kegiatan tersebut menjadi model inovatif yang dapat diadopsi oleh komunitas di wilayah-wilayah Bali yang menghadapi tantangan serupa. Pemilihan varietas tanaman juga menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan lokal dan penerapan teknik penanaman yang efektif akan menjadi fokus utama untuk menciptakan model yang terukur dan berhasil.